Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Rahmadita Dahtiar dengan NIM 12011844111, kelas TI 4201. Saya akan mencoba membahas soal statistika industri UAS nomor 4. Berikut adalah soalnya. Mohon maaf, maksud saya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin. Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon MPG. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Yang ditanyakan yaitu buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Dan D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Dan E. Tentukan proporsi variasi pada tabel variabel yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Sekarang saya akan membuat scatter plot menggunakan software IBM SPS. Caranya kita mengcopy dulu X dan Y-nya. Kemudian setelah di-copy, kita pindahkan ke software IBM SPS dengan seperti ini. Setelah itu kita ubah variabel view-nya yang X sebagai bobot mobil dan Y konsumsi bensin. Kita ubah desimalnya menjadi 0 dan measure-nya sebagai scale. Setelah itu, klik Graphs, Legacy Dialog, Scatter Dot, dan Simple Scatter. Setelah itu, masukkan Y-axis-nya sebagai konsumsi bensin dan X-axis-nya sebagai bobot mobil. Kemudian, output yang dihasilkan dari software ini adalah seperti berikut. Lalu kita copy spesial sebagai image dan masukkan ke lembar jawaban. Bisa dilihat dari gambar tersebut, diketahui jika bentuk ini adalah kolerasi minus, di mana kenaikan suatu variabel akan menyebabkan penurunan suatu variabel yang lain dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y menggunakan rumus R. Saya sudah mencari X bar dan Y barnya, yaitu semua sampel dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya sampel. Hasil sampel X adalah segini dan sampel Y adalah 20,875. Kemudian setelah saya mencari hasil tersebut, dan di sini adalah sigma atau total dari keseluruhan banyaknya sampel, yaitu sehingga bisa dimasukkan ke rumus tersebut dan menghasilkan min 20,742. Selanjutnya dari nomor C, yaitu estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Metode intercept dan slope ini saya menggunakan rumus tersebut, sehingga diperoleh hasil min 0,007 untuk slope dan 43,3263 untuk intercept. Rumus intercept yang saya gunakan menggunakan Y bar min B kali X bar. Untuk soal nomor D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap X, Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Pertama, kita harus menentukan H0-nya, yaitu saat hipotesis 0 tidak sama dengan 0 tidak pengaruh, dan hipotesis 1
pengaruh tidak sama dengan 0, dan ada pengaruhnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu FH sama dengan kita mencari statistik ujinya dengan FH sama dengan SSR dibagi SSE dibagi N-2. Untuk mencari SSE nya tersebut, kita harus mencari SYY dan SXY. Kita mencari SXY dari sigma XY yang ada di sebelumnya. Dari sini, dan sigma Y. Kemudian setelah dihitung sigma yang XY yaitu sama dengan sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y dibagi N. Hasilnya adalah min 427,625. Kemudian kita mencari yang SY, XY, XXX sehingga diperoleh nilai SSE-nya adalah 30. Setelah itu kita mencari nilai S untuk mengetahui berapa hasil yang ada yang akan ditolak atau diterima, sehingga hasilnya yaitu 0,0838 dan min 7,1683 untuk T. Dari situ kita bisa menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Untuk daerah kritisnya untuk soal ini yaitu alpha dibagi 2 yaitu 0,25 dan V 8 kurang 2 sama dengan 6. Tapi kita lihat di tabel ternyata hasilnya 2,447. Jadi kita harus terima 0 karena T dari yang kita sudah hitung yaitu min 7,1683 lebih kecil dari 2447. Dan pembahasannya untuk nomor terakhir yaitu tentukan proporsi variansi pada variabelnya yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Kita menggunakan rumus R yaitu N dikali jumlah XY X kali Y dikurangin jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar N dikali X kuadrat dikurang X kuadrat dikali N dikali Y kuadrat dikurangin jumlah Y kuadrat sehingga hasilnya yaitu 0,895. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.